Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Melania Rahma Salsabila selaku dosen AKM 1. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan bab akuisisi dan pelepasan properti pabrik dan peralatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Nadia Valencia Sitorus dengan NPM akhir 271. Yang kedua ada Agnes Manogi Yulianti Simbolon dengan NPM akhir 321. Yang ketiga ada Valentin Aurelia Citra Hati dengan NPM akhir 332. Yang terakhir Norsara Rahmawati dengan NPM akhir 341. Nah, baik, yang pertama ada properti pabrik dan peralatan. Aset ini diperoleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, bukan untuk dijual kembali. Selain itu, aset ini bersifat jangka panjang dan biasanya mengalami penyusutan selama masa penggunaannya. Yang terakhir, aset ini memiliki substansi fisik, artinya bisa dilihat dan disentuh secara nyata. Selanjutnya, terdapat akuisisi properti pabrik dan peralatan. Secara umum, biaya yang dicatat sebagai aset tetap meliputi harga pembelian termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, serta dikurangi diskon. Selain itu, juga termasuk biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi agar siap digunakan. Untuk biaya tanah, semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh dan menyiapkan tanah juga termasuk dalam biaya tanah. Biasanya tanah digunakan sebagai bagian dari aset tetap, tetapi jika tujuannya untuk investasi, maka akan diklasifikasikan sebagai investasi. Selanjutnya ialah biaya bangunan dan biaya peralatan. Biaya bangunan mencakup seluruh pengeluaran yang berhubungan langsung dengan pembangunan atau perolehan bangunan, seperti biaya bahan, tenaga kerja, overhead, serta biaya profesional dan izin. Sedangkan biaya peralatan meliputi harga pembelian, biaya pengiriman, penanganan, asuransi selama perjalanan, biaya instalasi, perakitan, dan juga biaya uji coba sebelum digunakan. Semua biaya ini bertujuan agar aset siap digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu ada aset yang dibangun sendiri. Nah, perusahaan dapat menangani biaya operasional dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, jangan mengalokasikan biaya overhead tetap ke biaya aset yang dibangun. Yang kedua, mengalokasikan sebagian dari seluruh biaya overhead ke proses konstruksi. Perusahaan dapat mengalokasikan sebagian biaya overhead tetap secara proporsional ke aset untuk menentukan biayanya. Perusahaan menggunakan perlakuan ini secara luas karena banyak yang percaya bahwa hal ini menghasilkan pencocokan biaya dengan pendapatan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu biaya pinjaman selama konstruksi. Yang pertama, tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman selama konstruksi. Yang kedua, membebankan biaya konstruksi dengan semua biaya pinjaman dana yang digunakan, baik yang dapat diidentifikasi maupun tidak. Yang ketiga yaitu kapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual yang dikeluarkan selama konstruksi. Lalu ada aset yang memenuhi. Syarat untuk memenuhi syarat kapitalisasi biaya pinjaman, aset harus membutuhkan jangka waktu yang cukup lama untuk dipersiapkan guna penggunaan atau penjualan yang dimaksudkan. Suatu perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman mulai dari awal periode kapitalisasi. Lalu ada periode kapitalisasi. Nah, periode kapitalisasi adalah periode waktu di mana suatu perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman. Periode ini dimulai dengan adanya tiga kondisi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset tersebut sedang terjadi. Yang kedua, aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar siap digunakan atau dijual sesuai tujuan sedang berlangsung. Dan yang terakhir adalah biaya pinjaman sedang dikeluarkan. Lalu ada jumlah yang harus dikapitalisasi. Jumlah biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi bervariasi tergantung pada apakah ada utang khusus yang telah dikeluarkan untuk mendanai proyek tersebut atau apakah proyek tersebut didanai dari kewajiban utang umum perusahaan. Lalu ada pengungkapan. Untuk setiap periode, entitas akan mengungkapkan baik jumlah biaya pinjaman maupun dikapitalisasi selama periode tersebut, dan tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan penilaian aset tetap, pabrik, dan peralatan. Yang pertama adalah diskon tunai. Terdapat dua sudut pandang mengenai pertanyaan ini. Satu, pendekatan menganggap diskon baik diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya aset. Alasannya, untuk pendekatan ini adalah bahwa biaya sebenarnya dari aset tersebut adalah harga tunai atau harga setara tunai dari aset tersebut. Yang kedua, ada kontrak pembayaran tertunda. Untuk mencerminkan biaya dengan benar, perusahaan mencatat aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari imbalan yang dipertukarkan antara pihak-pihak berkontrak pada tanggal transaksi. Yang ketiga, ada pembelian sekaligus. Tantangan umum dalam menilai aset tetap muncul ketika suatu perusahaan membeli sekelompok aset dengan harga sekaligus. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi secara proporsional langsung dengan nilai wajar. Ini adalah prinsip yang sama yang diterapkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya sekaligus di antara berbagai item persediaan. Yang keempat, ada penerbitan saham. Ketika perusahaan mengakuisisi properti dengan menerbitkan sekuritas seperti saham biasa, nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dari saham tersebut tidak dapat mengukur biaya properti dengan tepat. Jika perdagangan saham aktif, harga pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi yang adil dari biaya properti yang diakuisisi. Saham tersebut merupakan ukuran yang baik dari harga setara tunai saat ini. Yang kelima, ada pertukaran aset non-moneter. Biasanya perusahaan mencatat pertukaran aset non-moneter berdasarkan nilai wajar aset yang diberikan atau nilai wajar aset yang diterima dan yang mana yang lebih jelas. Dengan demikian, perusahaan harus segera mengakui keuntungan atau kerugian atas pertukaran tersebut. Alasan pengakuan segera adalah karena sebagian besar transaksi memiliki substansi komersial dan oleh karena itu, keuntungan dan kerugian harus diakui. Yang keenam, ada hibah pemerintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk ditransfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan di masa lalu atau masa depan terhadap kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada biaya setelah akuisisi. Penambahan seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi besar. Secara definisi, perusahaan mengkapitalisasi setiap penambahan aset tetap karena aset baru tercipta, misalnya penambahan sayap pada rumah sakit atau sistem pendingin udara pada kantor, meningkatkan potensial layanan fasilitas tersebut. Biaya setelah akuisisi. Pertama ada perbaikan dan penggantian. Perbaikan atau peningkatan adalah penggantian aset yang lebih baik untuk aset yang saat ini digunakan. Misalnya itu lantai beton untuk lantai kayu. Kedua ada penataan ulang dan reorganisasi. IFRS menunjukkan bahwa pengakuan biaya berhenti setelah aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memulai operasi seperti yang direncanakan manajemen. Akibatnya biaya reorganisasi atau penataan ulang properti, pabrik, dan peralatan yang ada tidak dikapitalisasi tetapi dibebankan sebagai biaya yang terjadi. Yang ketiga ada perbaikan. Perusahaan melakukan perbaikan rutin untuk menjaga aset pribadi tetap dalam kondisi operasional. Perusahaan membebankan biaya perbaikan rutin ke akun pengeluaran pada periode yang terjadi perbaikan dengan alasan bahwa periode tersebut merupakan periode utama yang mendapatkan manfaat. Selanjutnya ada pelepasan aset tetap, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, penjualan aset tetap. Perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal entry penyusutan terakhir dan tanggal penjualan. Kedua, ada konversi paksa. Terkadang masa pakai suatu aset dihentikan karena beberapa jenis konversi paksa, seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penyitaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memulihkan seluruh atau sebagian dari jumlah kerugian melalui kontrak asuransi atau pembayaran dari instansi pemerintah.